ini gitu ya. Pernah kamera jatuh atau gimana gitu? Pernah. Oh pernah. Pernah. Nih sebagai salah satu orang dekat Pemprov nih Pak, bener nggak sih kalau PRK itu mau nyapres Pak? Seseorang yang diberikan akses langsung pada saat Aljabar itu belum boleh dimasukin sama orang-orang. Yaitu adalah Pak Yogi Prayoga. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana macet nih? Alhamdulillah lancar. Agak dekat sedikit Pak. Siap. Bisa dibilang saya tuh ngefans loh Pak. Jadi pas begitu nggak sengaja nih ada apa namanya berseliweran di beranda pada saat saya posting konten-konten di Mutiara Uma, tiba-tiba ada satu feed ya postingan Aljabar lah. Ini kan belum buka ya, tapi kok ada fotografer yang bisa masuk dan ambil akses di Aljabar. Padahal waktu itu saya pernah masuk walaupun sembunyi-sembunyi dan pernah dikejar satpam Pak. Saya langsung aja nih Pak. Bapak ini kayaknya tim sukses ya Pak ya? Tim sukses dalam arti petugas. Kok bisa sih Pak nempel terus dengan Pak Ridwan Kamil? Itu gimana ceritanya? Ceritanya kalau di ini panjang. Cuma waktu itu kan di Pemprov itu baru ada suksesi perpindahan dari Pak Gubernur Pak Ahmad Heriawan ke Pak Ridwan Kamil waktu itu. Dan ketika beliau menjabat, karena beliau itu punya kriteria khusus ternyata. Dan pada saat itu kebetulan ada beberapa fotografer yang ada di Pemprov Jabar. Sementara Pak Ridwan Kamil punya kriteria khusus. Akhirnya dari beberapa orang ini menjalani seleksi sambil tugas. Akhirnya mengerucut ke 3 orang fotografer waktu itu. Alhamdulillah termasuk saya. Tuh, dari sana mulailah setiap hari, setiap minggu gitu ya. Secara bergiliran tuh ada 3 fotografer dengan ritme kerja ke Pak Gubernur dan Ibu Atalia juga istrinya. Itu berjalan dengan waktu. Alhamdulillah sampai sekarang menginjak tahun kelima. Oh, tahun kelima. Berarti Lalu, langsung di Pemprov ya Pak ya? Di Pemprov. Di Pemprov. Waktu itu ya beliau sendiri yang menyeleksi, beliau sendiri yang memutuskan untuk memilih nama-nama untuk menjadi seorang fotografer. Bukan tim gitu Pak, bukan tim yang menentukan, Pak RK sendiri gitu. Pak RK sendiri. Pak RK sendiri. Makanya beliau tuh basicnya arsitek ya? Arsitek juga, fotografer juga. Fotografer juga. Jadi secara visualisasi beliau sangat mengetahui gitu ya. Apa yang beliau inginkan gitu ya, apa yang beliau butuhkan. Itu untuk mendukung penyampaian informasi-informasi apa saja yang telah dilakukan oleh seorang gubernur. Nah, ini menarik nih. Ada pertanyaan yang sedikit menggelitik. Apakah wajib setiap pejabat itu ya? Itu memang harus disetting gitu Pak sedemikian rupa agar fotonya itu, misalkan kalau kan yang hits kan waktu itu kan yang memang ada bansos harus cepet foto, apapun harus foto. Apakah memang itu secara protokoler itu harus ada, ataukah memang keinginan dari salah seorang pejabat sendiri? Ini mah general ya, apa ya saya tanya umum gitu. Seperti apa gitu kira-kira? Untuk kegiatan-kegiatan yang memang sudah merupakan tugas-tugas beliau seharian, itu tidak ada setting, itu berjalan natural saja gitu. Tapi untuk beberapa informasi akan disampaikan, misalnya penyampaian semacam kampanye untuk sekarang itu kan yang banyak ini di masyarakat itu kan tentang hoax, tentang itu kan itu ada memang jatuhnya gitu. Ya publikasi itu memang harus disetting karena beliau menyampaikan apa-apa yang kira-kira bisa menjaga masyarakat, menjaga warga untuk tidak terlibat dalam pemberitaan hoax, misalnya seperti itu. Istilahnya kampanye seperti kampanye atau stunting ya, misalnya yang sekarang. Isu stunting gitu. Tapi untuk penyampaian berita melalui kegiatan yang keseharian, beliau sangat mengalir, tidak ada settingan gitu. Kan? Ini nggak ada settingan kan, nggak ada pencitraan. Pada saat kegiatan itu kan biasanya disaksikan oleh khalayak banyak, warga masyarakat banyak gitu.
dan bisa melihat sendiri bahwa tidak ada settingan untuk kegiatan-kegiatan yang terutama yang di medsos, yang ditayangkan di medsos. Tapi itu memang unik sih Pak, terkait Pak RK itu kadang apa ya, ke anak mudaannya tuh melekat banget gitu. Kadang betul. Ada waktu saya pernah lihat salah satu postingan tuh yang ada apa sambil nyanyi apa gitu ya, salah satu grup band lah Noah gitu ya, yang terdalam jalan gitu. Oh iya. Itu unik. Apakah itu Bapak di belakangnya atau ada tim lain Pak seperti itu? Itu karena waktu itu kan video ya, jadi ada videografer khusus yang betul soal itu. Nah kalau itu jelas karena bukan kegiatan apa kemasyarakatan, itu hanya apa ya ekspresi beliau saja. Itu memang settingan gitu ya, beliau sedang berjalan seperti itu. Tapi selebihnya memang apa dari acting, dari mulai apa interaksi beliau dengan sekitarnya itu betul-betul natural mengalir gitu. Gitu. Ini sebelum lebih jauh lagi nih Pak nih, saya ingin tarik dulu ke lebih awal tuh yang tadi tuh kan tadi perjalanan masuk menjadi tim apa ya, tim katakanlah mungkin tim media mungkin ya Pak, tim media di Pemprov gitu. Nah itu tuh sebetulnya apakah memang secara kelembagaan memang harus ada apa ya? Jadi tiap kegiatan foto jepret terus Pak RK jepret. Gimana sih, kan kadang jadi bias nih Pak antara ini tuh sebetulnya Pak RK atau Pak Gubernur. Oh iya. Itu gimana sih? Kebetulan saya job desk-nya itu memang memfasilitasi fotografi beliau gitu ya, secara fotografi. Jadi melekat baik itu secara pribadi beliau Pak Ridwan Kamil ataupun sebagai gubernur gitu melekat. Tapi karena saya juga merupakan salah satu staf di pemerintahan, terkecuali untuk yang bersifat politis itu kami tidak terlibat. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang apa sifatnya kedinasan atau mungkin tugas-tugas beliau yang misalnya itu adalah hasil apa inovasi beliau gitu ya, itu kami terlibat gitu. Sementara untuk internal yang sifatnya sangat pribadi itu kami punya batasan-batasan juga gitu ya, terutama yang bersifat politis. Kami tidak terlibat untuk itu. Karena memang apalagi menjelang tahun politik ya Pak, itu panas. Ya, kami penjaga netralitas ya kalau kami gitu ya. Ada nggak sih seperti kan berarti hampir sama dong seperti wartawan yang mengejar Pak RK atau gimana nih Pak, apa dalam kesehariannya? Misal dalam pengambilan potret itu memang harus steril dulu area baru jepret, atau ya udah natural aja dengan wartawan juga kadang masuk pada saat itu gimana Pak? Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang massal itu sangat sulit untuk dihindari keterlibatan warga masyarakat ya. Jadi tidak bisa kita berharap di lokasi kegiatan itu selalu steril gitu ya. Untuk kegiatan massal ya mengalir saja apa adanya gitu. Bahwa ini melibatkan warga masyarakat antara pemimpin dan warga. Karena juga kan mendokumentasikan interaksi ya antara seorang pemimpin dan warga masyarakatnya. Itu juga kami yang dokumentasikan gitu. Untuk kegiatan-kegiatan lain yang misalnya yang protokolnya agak ketat, misalnya dengan LI1 gitu. Itu memang harus ada clear area segala macam, itu ada terutama yang berubah dengan pas pampres misalnya. Tapi kalau beliau sendiri selama ini yang saya tahu lebih banyak melibatkan masyarakat justru. Jadi tidak membatasi mungkin ya kalau interaksinya. Bisa dilihat di media-medianya itu kan beliau interaksi langsung kan. Interaksi langsung beliau dengan masyarakat, mau selfie segala macam gitu ya, ada ini. Cuma mungkin beberapa kegiatan yang memang ada batasan gitu ya, itu mah protokoler ya. Bisa di ini. Ya, ini Pak, kalau selama menjalani di aktivitas di Pemprov mengenai dunia fotografi, hal tersulit apa sih dari seorang kacamata fotografer gitu ya dalam meliput ataupun mengambil gambar di Pemprov? Yang selama ini saya alami, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal dan crowded. Crowded ya, betul. Karena di satu sisi kami harus menempel dekat dengan beliau, sementara warga masyarakat itu selalu sama antusias itu kadang-kadang sampai menciptakan ya agak chaos, agak ini gitu ya. Jadi antara mengambil gambar juga harus menjaga keselamatan peralatan, keselamatan diri gitu ya. Kan dalam
masa yang begitu banyak. Itu mungkin hal yang sulit selama ini yang banyak kami alami di lapangan. Itu kan langsung kami tabrakan sampai di antara ini gitu ya. Pernah kamera jatuh atau gimana gitu? Pernah. Oh pernah. Kamera berapa juta Pak? Pernah beberapa kali pernah jatuh, dorongan, desak-desakan segala macam itu udah biasa. Meskipun kami itu diposisikannya selalu yang paling dekat dengan beliau, tapi karena antusias memang selain dengan warga juga ada media-media yang sangat antusias juga gitu ya, yang sangat banyak. Itu ya dinamika. Ya kita ambil serunya aja lah gitu. Hal sulit tapi ya serunya seperti itu gitu. Seru. Nah itu kegiatan paling padat maksimal berapa jam Pak? Itu kan kegiatan ini saya lihat di sosmed itu Pak RK itu sangat padat ya. Padat. Ya postingannya aja udah padat, apalagi kegiatan aslinya gitu Pak ya. Itu maksimal berapa jam Pak dalam satu hari itu? Maksimal dalam satu hari gabungan atau per kegiatan? Angle fotografi yang dari kegiatan aktivitas Bapak bersama PRK gitu. Itu satu harinya kan bisa Bapak itu bisa sampai 5, 6, 7 agenda. 7 agenda. 7 agenda. Bisa satu kota atau beda kota mungkin ya? Ada juga yang beda kota gitu. Udah beda kota. Tapi tergantung dari urgensi kegiatannya. Misalnya kegiatan yang sangat penting gitu, yang sangat prinsipal bahwa ini harus segera disosialisasikan, itu biasanya waktunya agak panjang gitu ya, karena beliau kan memberikan pengarahan, memberikan penjelasan gitu ya, baik itu kepada masyarakat gitu ya, kepada OPD juga gitu. Itu tergantung juga pada jenis kegiatan juga gitu, jenis kegiatan. Iya. Bisa dibilang Pak RK itu sangat foto-fotonya itu jenik gitu Pak. Bagus gitu, Masya Allah gitu. Itu yang bikin saya tertarik istilahnya ya alhasil yang mengundang Pak Yogi lah kesini ya. Gitu. Ini Pak, saya sekarang masuk ke teknis nih. Tidak semua orang juga punya kemampuan untuk memiliki kamera yang canggih, mahal gitu ya kan. Karena ya orang kan beda-beda ya kemampuannya ya Pak. Tapi memang keinginan fotografi itu kuat. Nah kira-kira tipsnya apa nih Pak dari seorang Pak Yogi, cara seorang pemula belajar fotografi dan tipsnya seperti apa nih Pak? Tipsnya 2. Belajar terus. Yang kedua, belajar lagi. Simpel banget itu Pak ya. Jadi sebetulnya belajar ini kan gak putus ya. Dari awal mulai pengenalan kamera sampai dengan teknis seperti itu. Itu kan dari waktu ke waktu itu selain dari kemampuan juga kita harus mengikuti juga kan teknologi. Setiap hari itu terus berkembang gitu ya, berkembang. Nah, belajar ini kan ada beberapa tahap, misalnya dengan cara membaca gitu. Literasi gitu. Dulu saya kan belum ada internet, belum ada seperti sekarang gitu ya. Analog ya. Analog gitu sama apa. Dulu masih sangat analog, masih sangat manual. Belajar dari majalah, belajar dari buku gitu. Itu dulu seperti itu gitu ya. Kalau sekarang udah banyak informasi gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu belajar selalu bertanya. Jangan malu bertanya. Kalau misalnya ada hal yang memang kita belum mengerti, belum paham gitu ya, jangan malu bertanya kepada fotografer yang udah lebih dulu, lebih senior misalnya seperti itu, yang udah lebih paham gitu, seperti itu. Setelah itu mengasah gitu, karena memang fotografi itu kan kalau diibaratkan seperti pisau. Iya. Jadi pisau itu kan bisa tajam kalau terus diasah ya. Betul. Tiap diasah itu semakin tajam, semakin dipraktekkan itu semakin tajam gitu ya. Jadi saat kita menjalani fotografi ini banyak hal yang memang itu kalau dilakukan itu digeneralkan itu pada 2 itu, belajar terus belajar lagi gitu. Tipsnya untuk para pemula jangan merasa minder dengan peralatan yang seadanya gitu ya. Sekarang banyak trik-trik pengambilan gambar gitu ya. Udah banyak lah di YouTube, di platform-platform yang menyediakan untuk pengetahuan tentang fotografi gitu ya. Jangan malas untuk belajar terus gitu, untuk belajar terus dengan alat yang sangat sederhana. Kan ada istilah
untuk urusan kamera itu the man behind the gun justru yang ya betul. yang memegang peran gitu ya, seseorang yang berada di belakang senjata itu, di belakang kamera itulah yang harus mempunyai kemampuan gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita masih katakanlah masih belajar, masih dalam tahap pemula gitu ya, ya manfaatkan fasilitas yang ada gitu. Punya HP yang sederhana pakai gitu. Yang perlu kita katakan adalah skill fotografinya gitu. Nanti seiring dengan waktu ya, kalau saja bisa dikatakan dari motif ekonomi kita dengan adanya hasil fotografi yang baik diapresiasi oleh orang gitu ya. Itu kan perlahan-lahan nilai kita naik, dia bisa kita pengadaan untuk peralatan yang lebih baik, lebih bagus seperti itu. Dan itu udah bertahap gitu. Setidaknya itu yang saya jalani dulu ya. Dari mulai kan dulu belum ada HP Pak. Hanya kamera manual gitu, dari mulai pocket saya belajar gitu. Kamera sampai jadi kamera yang sederhana gitu ya, sangat-sangat sederhana. Itu saya manfaatkan dari. Jadi tidak perlu harus langsung nggak punya kamera yang bagus gitu ya. Tidak perlu juga misalnya. Ya oke, itu penting gitu ya untuk itu. Tapi untuk tahap awal belajar dari yang sederhana lah. Gitu jangan. Ya ini juga relate juga dengan kan memang santri-santri kami juga di sini kan memang ditunjang untuk bagaimana caranya meningkatkan soft skill ya Pak ya. Di antaranya mungkin fotografi. Ada juga beberapa yang saya lihat itu anak-anak itu kadang kameranya bagus-bagus. Tapi itu tadi tidak ditunjang dengan mungkin belajar itu tadi ya. Gitu. Nah, kira-kira nih Pak, fotografi menggunakan handphone gitu Pak. Kira-kira gimana itu tipsnya juga sedikit lah. Jangan salah, salah satu konten kreatornya Pak Gubernur itu yang selalu ngikutin kemanapun beliau itu pakai HP. Handphone itu, bukan kamera handphone. Itu. Ya kamera yang yang smartphone. Oh, kamera smartphone gitu. Kamera smartphone. Jadi kadang-kadang kan untuk fleksibilitas mungkin ya. Betul. Kadang-kadang kamera itu dalam ini mungkin perlu pipa, perlu segala macam. Tapi kalau HP kan tinggal keluarkan gitu ya, seperti itu. Yang membedakannya adalah bahwa konten kreator ini berusaha untuk selalu menggali skillnya gitu ya, menggali skillnya. Dan saya pikir mereka juga tidak langsung ke HP yang canggih gitu. Awalnya pasti belajar dari yang sederhana gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan terlalu terpaku pada kamera yang canggih gitu ya, yang bagus gitu. Tapi ya selama ini ada HP sederhana ya pakai aja sebenarnya. Gitu. Yang harus ditingkatkan itu skill fotografinya gitu. Tingkatkan itunya, kapasitas dirinya gitu untuk itu. Tapi sejalan dengan waktu lah itu mah bisa di. Ya walaupun pada awal-awal hasil fotonya ya gitu mungkinnya agak wajar ya, belajar ya. Semua fotografer profesional juga mengalami hal seperti itu gitu ya, mengalami kegagalan, mengalami stuck misalnya seperti itu ya. Ya itu hal yang wajar gitu. Tapi dengan begitu belajar dari kekurangan, dari kegagalan gitu ya. Dari waktu ke waktu kita mengevaluasi, oh iya kurang ini. Dari waktu belajar lagi. Kita belajar terus gitu, seperti itu. Ya, jadi apa yang ada pakai aja. Ya sih memang kadang ada segelintir orang yang memang malah yang dari keterbatasannya itu malah melebihi daripada orang yang memiliki fasilitas. Betul. Yang sekarang dibutuhkan itu kan originalitas ide. Jadi masing-masing punya karakter fotografi gitu ya. Sering di medsos gitu ya, ada anak yang dengan HP yang sangat sederhana dia bisa menghasilkan foto yang bagus gitu ya. Karena apa? Dia setiap ada misalnya ada wisatawan, ada turis, beliau motret dengan alat yang sangat sederhana, tapi karena mungkin setiap saat gitu ya, setiap hari bertemu dengan sekian orang gitu ya, dia jadi tahu, oh angle yang bagus itu seperti ini, pencahayaan yang bagus itu seperti ini, komposisinya seperti ini gitu, tekniknya harus seperti ini, terus relasi dengan networking gitu ya, dengan penting. Itu dengan talent dengan modelnya itu kan harus seperti apa, itu kan harus dibangun ya, tidak bisa dengan kekakuan semacam hanya mengandalkan kamera tapi kita tidak ada relate dengan yang kita hadapi gitu ya, yang kita ini.
Itu juga satu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa dengan alat yang sangat sederhana, belajar di anak tadi ya, yang itu ternyata bisa menjadi sebuah kemampuan yang baik gitu kalau terus dikembangkan, terus diasah gitu. Betul. Seperti pisau tadi, saya katakan diasah terus seperti itu gitu. Betul. Ya mungkin apalagi sekarang dengan era digitalisasi sekarang sudah mulai bergeser ke era AI ya Pak ya, artificial intelligence. Kadang foto yang sederhana pun bisa lebih mewah dengan AI ya Pak ya. Iya betul. Itu Masya Allah. Ya. Nah itu tadi sih. Nah ini sedikit lagi Pak, mungkin ini boleh dijawab boleh enggak? Ini kan Bapak tuh bisa dibilang nempel terus ya dengan Pak RK gitu ya. Nih sebagai salah satu orang dekat Pemprov nih Pak, bener nggak sih kalau Pak RK itu mau nyapres Pak? Satu periode lagi mungkin? Iya. Untuk yang satu ini hanya beliau yang bisa menjawab. Karena beliau yang punya hak untuk itu. Kami sampai sekarang tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu ya. Beliau yang ini. Yang penting mah kita mah selaku ini mah mungkin hanya mendoakan yang terbaik ya Pak ya. Mendoakan yang terbaik, mensupport lah untuk seperti itu. Tambahannya nih Pak, memungkinkan nggak Pak misalkan gini ya, ada tuh memang ada misalkan salah seorang anggaplah santri kami gitu ya, pecinta fotografi juga misalkan, udah lulus SMA di kami, ingin menempuh seperti Bapak itu, tipsnya bagaimana agar misalnya pengen juga nih kayak Pak Yogi jadi fotografer Pemprov, gimana caranya? Apakah pakai orang dalam kah atau gimana? Atau gimana Pak? Ya yang saya rasakan ya itu jaringan, network, jaringan kerja kita gitu ya. Jadi alhamdulillah saya kan dari mulai awal belajar foto sampai detik ini sudah hampir 27 tahun lah, 26-27 tahun lah. Jadi ada fase-fase tertentu yang memang fasenya itu belajar dari basic gitu ya. Kemudian mulai membangun jaringan gitu ya, membangun komunikasi dengan rekan-rekan yang terdekat terdahulu. Kemudian saya juga masuk ke beberapa komunitas gitu ya. Masuk ke beberapa komunitas, di sanalah ada semacam hubungan timbal balik gitu ya. Di satu sisi mereka membutuhkan jasa, saya juga menyediakan jasa. Dari situlah terbangun Pak. Jadi dari perjalanan waktu ini ibaratnya kita menaruh poin gitu Pak, poin-poin kredibilitas kita dipertaruhkan di sana. Selain kemampuan juga attitude gitu ya, attitude, kemudian kita kemampuan kita untuk berbagi gitu ya, berbagi ilmu, berbagi apa saja gitu. Itu yang membuat kita bisa membuka peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan untuk kerjasama gitu ya, untuk direkrut menjadi bagian penting dari sebuah lembaga gitu. Itu yang saya rasakan. Kan saya juga dulu tidak terbayangkan untuk menjadi seorang fotografer gitu, fotografer gubernur seperti itu ya kan. Nah, itu karena passion saya di situ, bekerjalah sebaik-baiknya gitu ya. Nanti orang menilai gitu. Jadi sebetulnya kan kalau dari skill teknik mungkin banyak yang lebih baik dari saya gitu, lebih baik dari kami gitu ya, tim yang saat ini ditunjuk gitu. Tapi kan ada beberapa faktor yang menentukan gitu ya, menentukan artinya dari segi selain kemampuan juga masalah attitude, masalah akhlak ya, masalah kenyamanan, juga masalah kinerja, totalitas kita dalam bekerja itu juga menjadi penilaian. Ya akhirnya menjadi dedikasi untuk seorang seorang pemimpin atau warga masyarakat. Nanti bisa menilai gitu. Oh ini pantas untuk dijadikan fotografer, dijadikan fotografer pejabat atau pemimpin yang diperlukan gitu. Jadi yang terutama yang ini adalah tadi membangun jaringan. Kalau saya rasakan gitu ya. Kalau dulu saya hanya stuck misalnya sendiri saja gitu ya, tanpa membuka jaringan, tanpa membuka silaturahmi dengan rekan-rekan, dengan apalagi sekarang medsos ya. Sekarang era medsos kita bisa sambil promosi segala macam, itu membangun jaringan itu mungkin lebih terbuka gitu. Berarti dulu kuncinya itu di networking, langsung network, dan mungkin
brand awareness dulu ya Pak ya. Jadi memang supaya kita dikenal dulu gitu ya. Dikenal dulu ya, betul. Mungkin di antara pemirsa MUIPS TV juga kan ada yang sedang belajar nih. Bapak sendiri buka studio foto nggak sih Pak? Atau konsultasi fotografi mungkin? Gitu. Dulu saya sempat buka dari tahun 2010 sampai 2014. Itu buka studio khusus, maksudnya dari satu lokasi gitu. Tapi kemudian saya direkrut untuk di lembaga gitu ya. Akhirnya studionya tidak dilanjutkan, tapi masih di luar side job ya, di luar jadwal kantor, tugas kantor gitu. Itu tetap membuka jasa untuk itu. Kebanyakan sih outdoor kebanyakan. Kalau dulu kan di studio indoor kita ini gitu ya. Terus sekarang lebih ke outdoor lah gitu. Ya. Wedding kayak gitu juga termasuk juga. Wedding, event segala macam. Terus foto-foto produk segala macam sudah. Berarti masih konsultasi juga masih bisa ya Pak ya? Konsultasi ya, berbagi ilmu lah, sama-sama belajar lah itu mah. Ya, permisa MUIPS TV nih yang memang menggeluti bidang fotografi, Masya Allah nih Pak Yogi ini membuka jalur konsultasi ya Pak ya? 24 jam Pak. Selama bisa berbagi, insya Allah saya berbagi. Karena sampai saat ini juga saya masih belajar. Artinya kalau ada senior yang lebih ini, saya menanyakan hal itu gitu. Hal yang artinya hal-hal baru yang belum saya pahami, saya gak akan malu untuk bertanya gitu. Karena dari situlah dulu juga saya awalnya itu banyak bertanya, banyak belajar, dan jangan gengsi sesama profesi ya Pak ya. Sama ini kalau mengadakan gengsi mah aduh susah berkembang, artinya dia terbatas. Ini nggak kerasa nih hampir setengah jam lebih ya kita ngobrol masalah. Padahal saya masih pengen banyak nanya nih, tapi kayaknya bakal nyambung sesi 2 ya Pak ya. Gitu. Kebetulan juga Pak Yogi ini adalah salah satu wali santri di Mutiara Umah Islamic Boarding School. Spill dikit dong Pak, kira-kira ini dikit keluar ya dari topik fotografi ya Pak. Testimoni deh, selama L 1 tahun di sini tuh gimana nih Pak? Namanya L itu ada di belakang tuh katanya. Apakah makin bandel nggak bisa diatur atau gimana? Selama di Mutiara Umah yang jelas sekarang lebih kalem. Masya Allah. Jadi kan L itu dulu aktif sekali, tapi dengan sekarang lebih kalem, lebih empatinya lebih tinggi gitu kan. Untuk itu hafalannya juga makin bertambah, itu yang misalkan itu. Terus sekarang lebih ke adiknya juga lebih lebih ngasuh. Tuh L dipuji L. Ya mungkin gitu aja pemirsa MUIPS TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini menjadi pembelajaran juga ya Pak ya. Dan jangan menyerah ya. Bagi teman-teman yang memang belajar fotografi itu bisa dimulai hanya dari handphone loh ya. Seperti Pak Yogi bilang juga, sekarang akses pembelajaran itu banyak. Kalau dulu mungkin zaman tabloid koran sangat sulit susah. Mungkin angkatan Pak Yogi ya. Harus ke perpustakaan dulu. Sekarang tinggal buka handphone, banyak referensi gitu. Apalagi Pak Yogi membuka jalur konsultasi nih. ya mungkin gitu aja. Jangan lupa ikuti terus channel MUIPS TV. Kita akan hadirkan banyak pembicara-pembicara luar biasa yang mudah-mudahan itu tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan jadi amal kebaikan juga seperti itu. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Sami-sami. Nanti juga saya pengen nasihatnya juga nih, foto-foto di Ponpes kan tuh banyak tuh spot-spotnya tuh. Minta arahannya juga nih. Oh iya. Insya Allah. Nah gitu. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.